Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tahapan usulan mengganti dosen pembimbing. Teman-teman sekalian, topik ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu teman-teman yang pada saat ini mengalami kemacetan di dalam menulis skripsi. Banyak sekali keluhan dari teman-teman yang belum lulus, apakah itu dari mahasiswanya sendiri, kadang dari orang tua yang mengeluhkan macetnya komunikasi antara dosen pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Ini bukan baru sekarang, sejak dulu juga pada saat ibu kuliah juga ada kasus-kasus seperti ini, termasuk saya sendiri mengalaminya. Nah, gangguan komunikasi yang macet antara mahasiswa yang bimbingan dengan dosen pembimbing itu ada berbagai sebab. Bisa datangnya dari dosen pembimbingnya, bisa dari mahasiswanya, bisa dari kedua-duanya, atau ada faktor lain ya yang mengganggu kelancaran komunikasi. Nah, topik ini saya sampaikan bukan untuk karena teman-teman misalnya tidak selera dengan dosen tersebut, kemudian minta ganti, nggak bisa seperti itu, tidak semudah seperti itu. Jadi betul-betul kalau ada kemacetan komunikasi, coba dianalisa dulu. Di mana sebabnya, apa sebabnya, kalau sudah ditemukan sebabnya, baru nanti kemudian dicari solusinya. Nah, buat teman-teman mahasiswa barangkali belum tahu bahwa dosen pembimbing itu dimungkinkan untuk ganti, ya sama aja. Mahasiswa juga kalau misalnya dosennya ada kemacetan dengan mahasiswa tersebut, kemudian dosennya juga kasihan sama mahasiswanya kalau terus dibimbing oleh yang bersangkutan, dosen tersebut bisa mengajukan kepada program studi bahwa mahasiswa ini jangan dilanjutkan bimbingan kepada saya misalnya, karena kalaupun dilanjutkan nanti kasihan dia nggak lulus-lulus. Jadi silahkan dia dibimbing oleh dosen yang lain, jangan saya misalnya, seperti itu. Saya pun pernah melaksanakan hal tersebut, melakukan hal tersebut maksud saya. Jadi supaya mahasiswanya lancar, udahlah dia nggak usah dibimbing sama saya gitu, karena ada kemacetan komunikasi. Jadi dua belah pihak bisa melakukan hal yang sama. Tetapi maksud saya konten ini dibuat bukan kemudian mahasiswa ramai-ramai, nggak senang sama dosennya kok bikin skripsi nggak jalan-jalan gitu, nggak maju-maju, terus kita minta ganti yuk gitu. Nggak begitu maksudnya. Jika terjadi kemacetan komunikasi, teliti dulu secara seksama di mana sumbernya. Tadi saya bilang, saya ulangi ya, sumbernya bisa dari dosennya, bisa dari mahasiswanya, bisa kedua-duanya, atau dari yang faktor lain misalnya ya. Nah sekarang, kalau sudah ketemu bagaimana cara mengajukannya, itu yang ingin saya sampaikan supaya mahasiswa itu jangan sampai ketika macet, seperti di jalan raya aja, ketika kita macet, ketemu macet, apa sebabnya? Memungkinkan nggak kita mencari jalan lain? Ya, kalau memungkinkan, yuk kita cari jalan lain supaya mahasiswa bisa menemukan jalan yang lancar untuk segera melaksanakan sidang skripsi dan lulus secepatnya gitu ya. Saya ingin sampaikan ya, tahapannya adalah teman-teman jangan lupa bahwa teman-teman mahasiswa kan punya dosen wali ya, atau mungkin di kampus yang satu namanya dosen wali, semacam wali kelas kalau SMA, atau mungkin di kampus lain namanya penasehat akademis. Kalau zaman saya dulu namanya dosen PA, dosen penasehat akademis. Nah, hubungi beliau ya, apakah Bapak atau Ibu dosen walinya atau penasehat akademisnya, konsultasikan ya, apa yang harus kamu lakukan. Jika dapat diselesaikan oleh penasehat akademis, oleh dosen wali, kamu lancar lagi, alhamdulillah. Nah kemudian kalau misalnya itu tidak sampai selesai, kita bisa naik. Kita misalnya juga menghubungi dosen pembimbing utama kalau ada masalahnya dengan dosen pembimbing kedua atau dosen pembimbing pendamping. Konsultasikan apa kesulitanmu,
Apa saran dari dosen utama itu, pembimbing utama itu ya. Itu yang kedua. Jadi komunikasikan, nggak usah ragu-ragu karena dosen pembimbing sesungguhnya adalah orang tua kita, orang tua mahasiswa di kampus pada saat bimbingan skripsi. Jadi jangan ragu-ragu. Apapun masalahnya silahkan disampaikan, dikonsultasikan selama masalah itu ada hubungannya dengan penyelesaian studi kamu ya. Kemudian yang ketiga, jika tahapan yang kedua belum juga dapat menyelesaikan masalahmu, teman-teman bisa datang menghubungi ketua program studi ya. Ceritakan apa keluhannya, kenapa sampai macet, kok nggak maju-maju, apa masalahnya. Nanti ketua program studi akan memberikan solusi. Nah, kalau itu juga sampai di level ketiga itu kemudian kamu bisa menyelesaikan masalah tetap dengan posisi dosen pembimbing yang sama, kan enak. Tetap bimbingan berjalan. Nah, kalau sudah ketua program studinya kemudian karena satu dan lain hal ternyata masalahmu belum juga dapat diselesaikan, jangan khawatir. Masih ada tahapan berikutnya. Teman-teman punya hak untuk menyampaikan masalah itu kepada dekan fakultas. Dalam hal ini nggak langsung ke Pak Dekannya atau ke Ibu Dekannya, tapi kan ada dosen, ada wakil dekan maksud saya, ada wakil dekan 1 bidang akademis ya. Nah, ceritakanlah bagaimana usahamu sudah menghubungi dosen penasehat akademis atau dosen wali, sudah membicarakannya dengan dosen pembimbing utama, kemudian juga sudah menghubungi ketua program studi, tapi belum selesai juga misalnya. Makanya saya sekarang datang kepada Bapak misalnya kalau wakil dekan satunya Bapak, atau kepada Ibu kalau wakil dekan satunya Ibu. Gimana Bu ini saya macet gitu. Jadi insya Allah akan ada bantuan. Jadi buat teman-teman saya selalu bilang bahwa skripsi itu mudah. Kenapa? Karena materi skripsi itu sudah teman-teman dapatkan dari mulai semester 2. Kalau semester 1 kan masih mata kuliah yang umum ya. Dari mulai semester 2 itu sudah ada materi-materi yang berkaitan dengan kekhususan dari program studi yang teman-teman pilih. Jadi sudah ada bahan-bahannya. Kemudian di semester 5 udah dapat metodologi penelitian. Makanya saya berani mengatakan bahwa skripsi itu sesungguhnya mudah. Saya pun mengalaminya, skripsinya mudah, tapi yang sulit itu adalah kemampuan kita menyesuaikan diri. Pertama, menyesuaikan diri dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu menyesuaikan diri dengan standar yang harus kita ikuti. Setiap kampus, setiap program studi ada standarnya. Kan ada panduannya. Bagaimana kemampuan kita menyesuaikan dengan aturan-aturan itu. Kemudian kemampuan kita menyesuaikan diri dengan standar yang dimiliki oleh masing-masing dosen pembimbing. Ini yang kadang-kadang dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan kita untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Ya, jadi biasanya sih ya dosen juga menyesuaikan diri dengan kondisi dan kemampuan mahasiswanya. Mahasiswanya juga menyesuaikan diri dengan standar dari masing-masing dosen yang bersangkutan ya. Jadi di situ memang yang kita punya tantangan yang luar biasa. Belum lagi kalau kita ketemu dosen yang agak-agak angker dikit lah gitu ya. Misalnya kita takut. Nah, bagaimana kita mengelola emosi rasa takut itu ya. Jadi kadang-kadang juga rasa takut itu bukan dari dosennya, tapi ya kita kan nggak bisa merubah penampilan, merubah kepribadian dari dosen tersebut. Ya kita aja tanya kakak-kakak kelas yang udah lulus. Logikanya begini, lah kalau mereka bisa melampaui itu semua, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi belajarlah kepada mereka. Nah, baik teman-teman sekalian, ingin saya simpulkan lagi ya, kalau teman-teman ada yang macet komunikasinya, jangan membuat diri menjadi sulit, nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, ngurung diri di kamar, akhirnya masalah makin berat. Saya ulangi ya, hubungi dosen wali atau penasehat akademis. Kalau itu sudah selesai belum juga terselesaikan,
tahap berikutnya adalah hubungi dosen pembimbing utamanya. Kalau dosen pembimbing utamanya yang punya masalah, Bu, bagaimana? Ya udah, kalau gitu cukup ke dosen wali. Kalau dosen wali nggak selesai sampai dosen wali, hubungi ketua program studi. Kalau pengalaman saya pada umumnya kalau sudah kita bicara kepada ketua program studi, insya Allah nggak perlu naik lagi ke dekan fakultas, nggak usah. Biasanya ketua program studi dengan dibantu oleh sekretaris program studi bisa menyelesaikan masalah-masalahmu yang terkait dengan bimbingan skripsi. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak ada maksud lain, maksud saya hanya satu, yaitu membantu teman-teman mahasiswa yang sedang macet skripsinya supaya lancar, cepat lulus dan cepat wisuda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.